Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu tentang pelaku dan lingkungan bisnis. Perwatakan pelaku bisnis. Yang pertama, percaya diri, yakin pada diri sendiri dan optimis. Jangan pernah menganggap remeh diri kalian sendiri. Jangan pernah bilang saya hanya, dan saya hanya. Saya kan hanya seorang mahasiswa, mana mungkin saya bisa sukses. Saya kan hanya seorang ibu rumah tangga, mana mungkin saya bisa mempunyai penghasilan yang lebih. Saya kan sudah berumur, mana mungkin saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Saya kan hanya seorang rakyat biasa yang tidak punya apa-apa, mana mungkin saya bisa sukses. Di sini, kalian harus bisa merubah pola pikir dari kata saya hanya menjadi justru karena. Justru karena saya seorang mahasiswa, saya mempunyai kesempatan besar untuk sukses. Justru karena saya seorang ibu rumah tangga, saya harus mempunyai penghasilan yang lebih. Justru karena saya sudah berumur, saya banyak pengalaman, dan dari pengalaman itulah saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Justru karena saya rakyat biasa yang tidak punya apa-apa, saya harus sukses. Karena kesuksesan yang saya dapat nanti akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah untuk menghadapi sesuatu hal yang bersifat mustahil, jangan dimasukkan ke dalam akal, karena ia gak akan masuk. Tapi masukkanlah ke dalam iman, karena itu bukti kebesaran Tuhan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri? Yang pertama, hilangkan rasa takut. Rasa takut hanya akan membuat pikiran menjadi sempit. Ketika usaha yang kita jalankan mengalami hambatan bahkan kegagalan, kita tidak perlu takut. Yakinlah bahwa Allah sedang bekerja di balik kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan yang dibarengi dengan doa dan usaha. Yang kedua, selalu mencari dan menambah teman baru. Jika selama ini kalian berada di lingkungan pertemanan yang satu tipe, yakni sama-sama minder, sama-sama tidak percaya diri, maka saatnya kalian mencari teman baru yang memiliki karakter berbeda, misalkan lebih berani dan percaya diri. Yang ketiga, jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang lain yang tidak penting. Ketika kalian diremehkan, fokuslah kepada 3 hal. Lakukan saja hal yang benar, kerjakan sesuatu yang besar, biarkan hasilnya yang berbicara. Yang keempat, asah terus keterampilan dan wawasan. Semakin kalian berlatih, maka akan semakin kalian percaya diri. Yang kelima, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan sampai dalam bisnis kalian berpikir seperti ini. Dia bisnisnya sukses karena dia punya banyak relasi. Dia bisnisnya sukses karena dia punya banyak modal. Dia bisnisnya sukses karena dia seorang public figure. Yang perlu kalian ingat adalah bisnis itu bukan hanya berbicara tentang dia, tetapi tentang kamu dengan kepercayaan diri kamu sendiri. Yang keenam, selalu bersyukur dan berpikir positif. Wujud syukur yang paling baik adalah dengan tidak mudah putus asa dan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Wujud syukur ini harus dibarengi dengan berpikir positif. Jika kita berpikir positif, maka kita akan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Perwatakan pelaku bisnis yang kedua adalah memiliki motif berprestasi, berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan. Di sini maksudnya satu demi satu targetnya terus mereka raih. Apabila dihadapkan dengan kegagalan, maka mereka akan berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Dan apabila dihadapkan dengan kesuksesan, maka kesuksesan yang mereka raih ini akan menjadi pemicu untuk terus meraih sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor penting bagi seorang pembisnis. Seorang pemimpin di sini ia harus bisa mendelegasikan wewenangnya dengan baik. Kemudian seorang pemimpin harus bisa memiliki keterampilan berkomunikasi. Seorang pemimpin
harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keempat, suka tantangan. Nah, mungkin kita sering membaca atau menyaksikan beberapa kasus mundurnya seorang manajer dari suatu perusahaan. Nah, apa yang menyebabkan mereka meninggalkan perusahaan dan kemapanannya sebagai seorang manajer? Sebagian dari mereka ternyata merasa jenuh karena terus-menerus mengemban tugas rutin gitu ya. Merasa tidak ada waktu dengan keluarganya, dan berbisnis ternyata adalah pilihan bagi seorang manajer. Nah, ketika seorang manajer di sini memutuskan untuk berbisnis, maka seorang manajer tersebut bisa memiliki waktu luang untuk keluarganya. Yang kelima, mampu menggunakan waktu secara efektif. Ada pepatah bijak mengatakan, waktu adalah uang. Kehilangan waktu berarti kehilangan uang. Tetapi bagi umat Islam, waktu adalah ibadah. Kehilangan waktu berarti kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala. Nah, di sini juga dalam Al-Quran ditegaskan betapa pentingnya waktu. Demi waktu fajar, demi waktu duha, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, di sini artinya bahwa Allah begitu menekankan tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Dengan pemanfaatan waktu yang efektif, maka kualitas hidup pun akan efektif. Jika waktu digunakan untuk berbuat kebajikan, maka itulah jalan keberuntungan. Tetapi jika waktu banyak tersia-siakan dan terpakai berbuat keburukan, itulah pintu kebangkrutan, kerugian, dan kecelakaan. Yang keenam, memiliki mimpi. Kesuksesan berawal dari sebuah mimpi. Di sini kita tidak boleh takut untuk bermimpi. Kita harus berani untuk bermimpi. Mimpi itu gratis. Jika bermimpi saja tidak berani, bagaimana mau sukses? Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai sebuah mimpi. Ketika saya memiliki sebuah mimpi maupun keinginan, saya selalu menuliskannya dalam sebuah kertas maupun catatan. Pada saat itu, mimpi saya yang pertama adalah ketika lulus SMA, saya ingin bisa kuliah S1 sambil berbisnis. Alhamdulillah, Allah ijabah. Mimpi saya yang kedua, ketika saya lulus S1, saya ingin bisa kuliah S2 sambil mengembangkan bisnis. Alhamdulillah, Allah ijabah. Dan mimpi saya yang ketiga adalah ketika saya lulus S2, saya ingin bisa bekerja. Nah, alhamdulillah, sebelum lulus S2, ternyata saya bisa bekerja. Di mimpi yang ketiga saya ini, saya menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh teman saya, yaitu Regina Anggraini Savitri. Inilah catatannya. Dan inilah catatan yang ditulis oleh teman saya, yaitu Regina Anggraini Savitri, ketika saya masih kuliah S1. Regina Anggraini Savitri, businesswoman. Rahmawati, dosen. Amin Rahma, I believe I can fly. Saat itu saya lulus kuliah S1 pada tahun 2015 dan alhamdulillah mimpi saya yang ketiga ini bisa terwujud pada tahun 2018, di mana saya bisa bekerja sebagai seorang dosen di kampus STEI Bina Muda Bandung. Dan begitupun dengan teman saya, Regina Anggraini Savitri, yang sekarang dia menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, bagi kalian yang memiliki sebuah mimpi maupun keinginan, coba kalian tulis dalam sebuah kertas maupun catatan, karena siapa tahu dari mimpi-mimpi yang kalian tulis itu suatu saat bisa kalian capai. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai lingkungan kegiatan bisnis. Lingkungan kegiatan bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan intern, yaitu lingkungan yang berada di dalam perusahaan.
Ada apa saja? Nah, yang pertama ada tenaga kerja manusia, yang kedua ada modal, yang ketiga ada bahan baku, yang keempat peralatan mesin dan komputer, dan yang kelima ada manajemen. Kemudian yang kedua, lingkungan ekstern. Lingkungan ekstern merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan. Lingkungan ekstern dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan mikro, merupakan kekuatan luar yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Lingkungan ini cakupannya kecil. Yang pertama ada konsumen. Peran penting konsumen bagi suatu perusahaan adalah dengan melakukan pembelian terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Dari pembelian konsumen inilah perusahaan dapat memupuk laba. Kemudian yang kedua, pemegang saham atau shareholder, yaitu para pihak yang ikut menanamkan modalnya. Maka dari itulah mereka amat berharap agar perusahaan selalu sukses. Yang ketiga, pesaing. Pesaing adalah pihak yang memproduksi barang yang sama, dilempar ke pasar yang sama dengan sasaran konsumen yang sama. Dan di sini kita tidak boleh menghentikan persaingan. Dan cara untuk menghadapi pesaing adalah dengan meningkatkan pelayanan. Yang kedua, lingkungan makro, yaitu lingkungan luar yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Lingkungan ini cakupannya lebih luas dari lingkungan mikro. Yang pertama, ada lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi sangat berperan besar pada kehidupan perusahaan. Misalnya, tingkat permintaan produk sangat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan daya beli konsumen. Yang kedua, lingkungan demografi, yaitu lingkungan yang berhubungan dengan kependudukan. Nah, lingkungan demografi ini sangat berpengaruh pada kegiatan bisnis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar dalam menentukan segmen pasar. Yang ketiga, lingkungan sosial politik. Nah, di sini misalkan terkait dengan kebijakan pemerintah. Yang keempat, lingkungan alam. Curah hujan, keadaan banjir, atau musim kemarau yang panjang sangat menentukan dapat tidaknya perusahaan dalam menghasilkan produk yang ditunggu-tunggu oleh konsumen. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis harus bisa mengantisipasi keadaan tersebut. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.